Kan itu ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar kitab beliau dan Syarah Sahih Muslim, bahwasanya itu ya takwil yang sebenarnya tidak berlandaskan dalil, tidak bersandarkan kepada dalil. Yaitu diharapkan ketika orang berdoa seraya berucap, Allahumma innama ana basyarun fala tu'aqibni. Ya Allah, aku ini manusia biasa, maka jangan engkau hukum ayyama atau ayyuma rajulin minal mu'minina adzaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Orang mukmin manapun yang pernah aku ganggu atau pernah aku cela fisik misalnya, tidak pernah. Wahai itu kebijakan Nabi atau nalar pemikiran Nabi alaihissalam. Namun yang demikian disalahkan, dan beliau At-Tufail ini salah satu pemuka kabilahnya. Beliau mengeluh kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, husnudzan dan positive thinking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Lantas Rasulullah tidak menjawab, tidak mengiyakan atau tidak menolak permintaan Tufail ini, tetapi langsung Rasulullah tunjukkan dengan sikap perbuatan beliau. Beliau langsung mengubah posisinya menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ. Maka sahabat yang hadir, manusia yang hadir saat itu mengira waktu celaka kabilah Daus bakal binasa, ini bakal didoakan celaka oleh Rasulullah, karena permintaannya apa? Agar didoakan celaka, permintaannya dari Tufail. Kemudian terjadi kejutan di mana justru yang didengar oleh sahabat, Rasulullah berdoa, Allahumma hdi Dausan wa ati bihim. Ya Allah, kasih hidayah kabilah Daus itu, kasih hidayah dan datangkan mereka kemari. Allah suruh berhidayah, diminta hidayah untuk mereka, dan datangkan mereka kepada kami kemari ke Madinah. Dan betul saja Rasulullah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama sesudah ini datanglah kaum Daus, satu rombongan besar dari kabilah ini datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam, termasuk Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Karena Abu Hurairah masuk Islamnya masuk belakangan, tetapi berhasil mendapatkan banyak kebaikan dari Rasulullah SAW. Hanya 4 tahun menjelang kematian Rasulullah. 4 tahun Abu Hurairah mendampingi Rasulullah SAW, dan berpisah dengan beliau hanya ketika Rasulullah bersama keluarganya. Hanya ketika Rasulullah bersama keluarganya. Dan dengan itu Abu Hurairah mendapat keberkahan ilmu yang luas, dan juga doa dari Nabi SAW agar
ya, dilapangkan dadanya, dijadikan Abu Hurairah sebagai wadah wi'a dari wadah ilmu dan hikmah. Wow. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, riwayat yang ketiga datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sebagai pembantu ajudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu kejadian, kuhital mataru aman, hujan tertahan selama 1 tahun. Kalau di kita saja yang air melimpah, hujan dengan tidak hujan juga beda, apalagi iklim padang pasir. Sangat sangat pengaruh, sangat berdampak. Faqama ba'dul muslimina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumu'ah. Lantas beberapa kaum muslimin berdiri saat Nabi khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Ya subhanallah. Sunnahnya bagaimana khutbah Jumat itu? Diam kan ketika khatib berkhutbah. Biasanya di rentex itu apa? Katakan apa? Ditulis ya kan? Harap diam saat khatib berkhutbah. Biasanya terus seperti itu. Nah, tapi di sini justru apa? Sahabat ada yang berdiri mengajak dialog dengan Rasul sebagai khatib. Larangannya apa? Yang dilarang apa? Ngomong berbicara antar jamaah kanan kiri. Tapi kalau kita instruksi sama khatib seperti ini, tidak masalah. Ini contohnya, kasusnya. Dan ini bukan satu kali terjadi. Dan ini bukan satu kali terjadi. Jadi ini yang harus dipahami. Sekali lagi, kasus seperti ini harus dipahami. Yang dilarang sekali lagi berbicara antar jamaah. Kalau kita ngajak ngomong khotibnya misalnya baca ayat keliru, sama ketika sholat, kita luruskan, kita hafal ayatnya, khotibnya keliru, bacanya, tidak pakai subhanallah, tapi langsung diluruskan ayatnya. Nah, atau lupa khotibnya membaca ayat, diluruskan. Dan ini pernah saya alami juga baru-baru ini tentunya ketika berada di kota Riyadh. Saat itu Syekh Yasir Ad-Dawsari yang salah satu imam Haramain tempoh hari, mungkin beliau istirahat beberapa waktu ini, 1-2 tahun kemarin ini istirahat, tapi ma'ruf kalau antum ketik di Google, di YouTube Syekh Yasir Ad-Dawsari itu keluar. Waktu itu beliau masih menjadi khatib dan imam di salah satu masjid besar di kota Riyadh, dan saya hadir di masjid itu. Subhanallah, ketika beliau berkhutbah di atas mimbar Jumatan, tahu-tahu ada orang Mesir datang membawa anak kecil yang menangis baru dari tempat wudhu. Yang orang Mesir ini kemudian instruksi langsung kepada siapa? Kepada khatib. Syekh, anak ini ketinggalan ayahnya, makanya nangis. Langsung saya memutus khutbahnya dan bertanya,
siapa abinya anak ini? Man walidu hadzal tifl? Siapa ayahnya anak ini? Ternyata betul, ayahnya ada di pojok lain, kemudian berdiri, kemudian memberi isyarat agar diserahkan. Kan beliau lanjutkan khutbahnya. Makanya saya ketika beberapa tahun kemudian tampil di Masjidil Haram sebagai imam, saya kaget, oh Masya Allah, Syekh Yasir ditunjuk menjadi imam di Makkah. Nah, itu kejadian nyata dan ya subhanallah saya alami sendiri bagaimana seorang jamaah berdialog langsung dengan khatib, bukan antar jamaah bikin gaduh antar jamaah, tapi langsung instruksi kepada khatibnya. Seperti itu. Kalaupun ada kejadian di sini, insya Allah ada ini khatibnya langsung. Nah, musibahnya kalau khatibnya tak ngerti, kemudian ngasih isyarat khatibnya agar jamaahnya diam. Tidak. Hadis ini menjelaskan atau memberikan gambaran yang jelas. Ketika salah satu sahabat instruksi, ya Rasulullah, wahital matar wa ajdabatil ard wa halakal mal. Wahai Rasulullah, hujan tertahan, tanah mengering sampai pecah-pecah, dan harta pun binasa. Harta di sini biasanya pada kalangan Arab Badui itu yang disebut harta biasanya apa? Binatang ternak. Mau unta, mau kambing, itu halal, disebut halal atau mal. Ya. Kalau dulu kan tidak ada apartemen, aset dan lain-lain ya. Nah, farafa'a yadayhi wa ma yura fis sama'i min sahaba. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, kedua tangannya, sedang di langit itu cerah. Langitnya cerah, tidak ada awan sama sekali. Famadda yadayhi hatta ra'aitu bayadha ibtayhi yastasqillah. Aku pun sampai-sampai begitu tingginya Rasulullah mengangkat tangan, ketiak putih ketiaknya terlihat. Beliau minta hujan kepada Allah. Fama sallaina al-jumu'ah hatta ahamma syab al-qarib ad-dari al-ruju' ila ahlihi. Kemudian belum kita salat sudah hujan. Sampai ya jamaah itu buru-buru untuk kembali ke rumahnya karena hal-hal yang mungkin ya dikhawatirkan atau tidak bisa kena hujan. Fadamat Jum'ah, maka hujannya berlangsung 1 pekan, 1 minggu, 1 pekan, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Falamma kanatil Jum'ah allati taliha, setelah 1 pekan full hujan, datanglah Jumat berikutnya. Kemudian Rasulullah juga sedang berkhutbah di atas mimbar, maka dikatakan orang yang sama, di riwayat yang lain orang lain. Kembali instruksi, ya Rasulullah, tahaddamatil buyut. Wahai Rasulullah, rumah-rumah hampir ambruk ini kena hujan 1 pekan. Ya, antum bayangkan di padang pasir dulunya ininya apa? Rumahnya dari tanah, ya. Tanah, ya, tidak ada semen, tidak ada, ya, tidak ada semen, tidak ada apa. Kemudian kena hujan 1 pekan, kira-kira bagaimana? Iya. Maka tidak kebayang
bagaimana gugupnya para sahabat. Wahtabasa rukban. Wahai Rasulullah, rumah-rumah pada ambruk karena kena hujan, diguyur hujan 1 pekan. Orang-orang yang hendak safar pun tertahan karena hujan. Kebalikannya, fatabassama li sur'ati malal ibni Adam. Mendengar laporan ini Rasulullah tersenyum. Begitu cepatnya bosan anak Adam. Manusia gimana? Kasih panas, kok gak hujan-hujan ya? Dikasih hujan, aduh cucian gak kering-kering. Padahal sekarang ada yang keluar langsung kering kan? Subhanallah. Wa qala bi yadayhi Allahumma hawalaina wa la alaina fatakashafat 'anil Madinah. Kemudian Rasulullah yang sangat mencintai dan rahmat kepada umatnya kembali mengangkat tangan, ya Allah, jadikanlah hujan itu sekitar kami, jangan menimpa kami atau jangan langsung kena atas kami, tapi jadikan di sekitar kami. Biarkan hujan langsungnya itu ke sekeliling kota, kemudian mengalir airnya itu setelah turun ke bumi mengalir ke kota, seperti itu. Hawalaina wa la alaina. Maka kemudian hujan pun reda dari kota Madinah. Nah, demikianlah jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu juga yang terbatas. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.